kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bu Jana dalam Mapel Bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai cara membaca puisi supaya kita bisa terampil membaca puisi. Gak usah lama-lama ya, let's go! Nah, sebelum Bu Jana membahas teknik membaca puisi, alangkah baiknya kita simak dulu animasi pembacaan puisi berikut ini. Yuk! Perhatikan beberapa langkah saat membaca puisi. A. Teknik muncul. Teknik muncul dapat dilakukan dengan berjalan tenang ke atas panggung, berdiri tegak, memandang penonton. Setelah yakin semua mata tertuju pada Anda, bacalah puisi Anda. B. Pembacaan judul yang tidak monoton atau jarang dilakukan orang lain dalam membaca puisi. Berikut contohnya. Sutarji, Kalsum Bahri, Jembatan. C. Berdiri di atas dua kaki. Berdiri dengan mantap. Jika berdiri tetapi salah satu kakinya tidak berdiri dengan mantap, maka akan terkesan jelek dan membuyarkan konsentrasi. D. Memegang teks. Peganglah teks dengan mantap agar tidak terlihat gemetar. Selanjutnya, teks dapat dipegang dengan tangan secara bergantian bergantung kata yang ada pada puisi. Misalnya kata merdeka, kepalkan tangan kanan dan acungkan. Jadi, teks dipegang dengan tangan kiri. E. Pandangan mata. Arahkan pandangan ke seluruh penonton. Jangan hanya memandang pada satu titik saja. F. Membangun kesadaran panggung. Jika panggung itu luas, gunakan beberapa sisi panggung untuk berdiri membaca puisi. Oke, dari animasi barusan yang telah kalian tonton, menarik bukan? Pastinya menarik ya, dan semoga bisa kalian pahami. Nah, dari animasi tersebut, ada 6 langkah atau 6 cara untuk membaca puisi. Yang pertama tadi ada teknik muncul, pembacaan judul, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita memegang teks, pandangan mata kita, dan cara kita mengeksplor panggung. Bu Jana ulas lagi ya sedikit. Pertama tadi ada teknik muncul. Gunakanlah muncul yang tegap dan dengan senyum. Oke? Jangan ketika kalian muncul, ini senyum, tapi yang bukan seperti ini. No, 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 no. Yang kedua, tadi ada pembacaan judul. Gunakanlah kalimat yang tidak biasa digunakan orang lain untuk membaca judul dalam puisi agar menarik. Yang ketiga, ada cara berdiri. Berdiri di atas dua kaki. Bukan berdiri di atas dua kaki seperti siap, gerak, terus tegak seperti ini. Tidak. Ataupun berdiri di atas dua kaki tapi kaki yang satu dipencengkan seperti ini. Bukan seperti ini. Silakan posisikan berdiri kalian untuk membaca puisi dan peganglah teks dengan senyaman mungkin. Selanjutnya adalah benar memegang teks. Memegang teks. Usahakan tangan kiri di pojok atas, tangan kanan di pojok bawah. Ini memegang teks. Jangan terlalu jauh ataupun jangan terlalu dekat. Dan tidak boleh menutupi wajah kalian. Seperti itu ya. Yang nomor 5 ada pandangan mata.
Silakan pandang penonton, bisa ke kanan, ke kiri, tapi jangan kita memandang sayu ke bawah terus, atau ke atas terus, atau tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara kita mengeksplor panggung. Jika panggung ini luas, kita bisa ke kanan sedikit, bisa ke kiri sedikit, kita bisa berekspresi dan lain sebagainya, tapi tidak ekspresi yang berlebihan seperti ini. Nah, itu 6 cara atau 6 langkah membaca puisi yang kita dapat dari animasi tadi. Baik, selanjutnya Bu Jana mengutip dari buku paket bahasa Indonesia kelas 10 bahwasanya ada 6 langkah cara membaca puisi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada ekspresi wajah. Yang kedua ada gerak tubuh. Yang ketiga ada lafal. Dan yang keempat, tekanan. Yang kelima, jeda. Dan yang keenam, intonasi. Nah, materi-materi ini akan saya ulas di video yang akan datang. Perlu kalian ingat, sebelum membaca puisi, lakukanlah bedah puisi. Silakan kalian bedah puisi kalian, tentukan temanya, apa makna puisi tersebut, dan bagaimana suasana yang ada dalam puisi tersebut. Sehingga ketika kalian membaca nanti, kalian bisa menyatu dengan puisi yang kalian baca. Seperti itu ya. Baik, sekian dulu pertemuan kita atau pembelajaran virtual kita pada kali ini. Insya Allah bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip dulu. Lihat yuk video pembacaan puisi setelah ini. Mari. Jembatan, Sutarji Kalsum Bahri. Sedalam-dalam sajak takkan mampu menampung air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam ewuh pekewuh dan khilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur, wajah yang ditilang malang, wajah legam para pemulung yang memungut remah-remah pembangunan. Wajah yang hanya mampu menjadi sekadar penonton etalase indah di berbagai plaza. Wajah yang diam-diam menjerit, mengucap, tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu, bendera kita satu. Tapi, wahai saudara satu bendera, kenapa kini ada sesuatu yang terasa jauh di antara kita? Sementara jalan-jalan mekar di mana-mana menghubungkan kota-kota, jembatan-jembatan tumbuh kokoh merentengi semua sungai dan lembah yang ada. Tapi, siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Di lembah-lembah kusam, pada pucuk tulang, gersang, dan otot hinu menggerang. Mereka pancangkan koyak-moyak bendera hati dipijak ketidakadilan pada saudara. Gerimis tak mampu mengucapkan kibarnya. Lalu tanpa tangis mereka bernyanyi.